Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketiga. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal tentang kekongruenan segitiga. Langsung saja, untuk soal nomor 1 diketahui segitiga PRS kongruen dengan segitiga JKL. Tulis pasangan sisi yang kongruen dan pasangan sudut yang kongruen. Masih gampang ya. Jadi untuk memudahkan kita, bisa digambar dulu segitiganya. Nah, ini misalkan segitiga yang pertama, kemudian segitiga yang kedua. Misalkan dua segitiga ini segitiga yang kongruen, ini segitiga PRS, kemudian ini segitiga JKL. Maka pasangan sisi yang kongruen ini untuk sisi itu berarti ada PR, dia kongruen dengan JK. Nah, selanjutnya setelah PR, RS dia kongruen dengan KL. Kemudian ruas SP dia kongruen dengan ruas LC. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pasangan sudutnya, kita mulai dari P ya. Jadi ada PRS, sudut PRS dia itu kongruen dengan sudut JKL. Ya, PRS dengan JKL. Kita kasih tanda dulu yang tadi. PR dia dengan JK, kemudian RS dia dengan KL, kemudian SP ini dengan LJ. Seperti itu. Kemudian sudut ini PRS ini ya. PRS dengan JKL. Kemudian sudut RSP yang ini ya, kita kasih dua tanda, itu dia akan sama dengan ini, kongruen dengan sudut KLJ. Kemudian sudut SPR yang ini kita kasih tanda seperti ini. Nah, ini juga mengikuti sudut SPR dia kongruen dengan sudut LCK. Oke, jadi jawabannya ini. Pasangan sisi yang kongruen dan pasangan sudut yang kongruen adalah yang ini. Ini untuk sisi dan ini untuk sudut. Oke, kemudian lanjut soal nomor 2. Jika segitiga ABC adalah segitiga sama sisi, dapat ditulis segitiga ABC kongruen dengan segitiga BCA. Masih ada 5 pernyataan kongruensi ini yang dapat ditulis. Nah, kita gambarkan dulu. Segitiga ABC itu adalah segitiga yang sama sisi. Nah, kalau sama sisi pakainya ini aja. Nah, ini misalkan segitiga yang sama sisi adalah segitiga ABC. Ini tulis dulu. Di sini A, di sini B, dan di sini C. Jadi yang pertama itu adalah, kita tulis dulu ya, ada 6. Karena ini ada 1 berarti nanti ada 6. Yang pertama yang diketahui adalah segitiga ABC dia kongruen dengan segitiga BCA. Itu
yang lain. ABC dia BCA. Kemudian yang kedua, segitiga ABC dia juga kongruen dengan segitiga tadi BCA, sekarang BAC. Yang ketiga, ini segitiga ABC dia akan kongruen dengan segitiga, kita mulai dari ini B, awalnya B, sekarang C. CAB. Yang keempat, segitiga ABC dia kongruen dengan segitiga dibalik tadi CAB, sekarang CBA. Nah, kemudian yang kelima, segitiga ABC dia kongruen dengan segitiga ACB. ABC dia kongruen dengan ACB. Kemudian yang terakhir, segitiga ABC dia kongruen dengan segitiga yang mana lagi? Ya, dia segitiga dengan dia kongruen dengan segitiga ABC juga, atau dengan dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ada 6 ya. Ini yang satu itu adalah yang soal, ini adalah yang soal ini. Soal selanjutnya adalah soal nomor 3. Tuliskan pasangan segitiga yang kongruen dan nyatakan alasannya. Perhatikan pada gambar. Jadi di sini ada segitiga ya, ada gambar segitiga yang bertumpuk. Nah, kita identifikasi dulu. Di sana ada sudut B. Ini ya. Ini sudut B itu dia. Ini sudut B itu dia sama. Jadi kemudian BE dia panjangnya sama dengan BD. Berarti BE BD. Kalau di sini kemudian sudut BDA dia sama dengan sudut BEC. Berarti dari sini kita bisa pisah. Ini gambarnya menjadi dua segitiga. Ini ya segitiga. Di sini B. Kemudian di sini D. Ini BDA. Kemudian ini C dan ini ya gitu. Nah, dari sini kita pisah dulu. D dia kongruen dengan E. Tandanya kita buat sama. D dia kongruen dengan E. Jadi pisah. Setelah dipisah kita tambahkan tanda yang sesuai. Kemudian BE dia kongruen dengan BD. Kemudian mana lagi? Ya, sudut B. Nih, kongruen dengan ini. Jadi, dari sini bisa kita tuliskan segitiga ABD. Jadi nanti bisa dituliskan ABD atau BDA atau DAB atau terserah, tapi yang jelas urutannya nanti sama dengan segitiga yang bersesuaian. Misalkan di sini kita tuliskan ABD. Segitiga ABD. Nah, ini dia kongruen dengan segitiga CBE. Kenapa? Alasannya karena ini ya, sudut, sisi, sudut. Kita tulis dulu alasannya. Yang pertama adalah ini dituliskan sudut ABD dia kongruen dengan sudut CBE gitu. Kemudian yang kedua, sisi BD, ruas
maaf, pakainya ruas garis saja bilangnya. Ruas garis BD dia kongruen dengan ruas garis BE. Yang ketiga, yang terakhir adalah sudut BDA dia kongruen dengan sudut BEC. Jadi ini alasannya adalah ini sudut, ini sisi, dan ini sudut. Jadi segitiga ABD dia kongruen dengan segitiga CBE berdasarkan postulat sudut, sisi, sudut. Seperti itu. Kalau misalkan mau menuliskan segitiga DBA juga boleh. DBA dia kongruen dengan segitiga DBA, berarti EBC. Nah, nanti alasannya menyesuaikan, dia ada 3. Tetap sama alasannya adalah sudut, sisi, sudut. Nanti mana lagi silahkan nanti dicoba sendiri. Kemudian lanjut nomor 4, ini saya taruh bawah. Nah, soalnya adalah diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Manakah pernyataan berikut yang benar atau salah? Jadi ada 4 pernyataan di sini. Yang pertama, segitiga BCA kongruen dengan segitiga EFD. B, segitiga ACB kongruen dengan segitiga EFD. Yang C, segitiga CBA kongruen dengan segitiga FDE. Dan yang D, segitiga CAB dia kongruen dengan segitiga FDE. Kalau dari sini kita pasangkan dulu sisi-sisi atau titik sudut yang bersesuaian. Misalkan di sini berarti A dia bersesuaian dengan D. Kemudian B dia bersesuaian dengan E. Kemudian yang C dia bersesuaian dengan F, gitu ya. Jadi A bersesuaian dengan D, B bersesuaian dengan E, dan C bersesuaian dengan F. Nanti urutannya bisa menyesuaikan. Sekarang kita periksa dulu untuk yang A. B, C, A. Jadi urutannya harus sama ya. B itu dengan E, jadi E. Kemudian C itu dengan F, dan A dengan D. Ini udah nomor pertama udah benar ya. Kemudian yang kedua, ACB. ACB berarti 1, 3, 2. Ini juga berarti DFE. DFE. Jadi ini salah ini. Harusnya ini adalah segitiga DFE. Kemudian CBA. CBA ini dibalik jadi segitiga FED. Ini salah. Harusnya segitiga FED. Kemudian yang keempat segitiga CAB. CAB berarti dia kongruen dengan FDE. FDE ini betul. Jadi dari 4 pernyataan 2 benar, yaitu A dan D, sedangkan yang salah adalah pernyataan nomor B dan C, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Kita naikkan dulu biar ada space buat menuliskan buktinya. Diketahui sudut A dia kongruen dengan sudut C, kemudian ruas garis AB dia kongruen dengan ruas garis CB. Buktikan bahwa segitiga CBE dia kongruen dengan segitiga ABD. Seperti itu. Jadi ini kita pakai tabel ya, karena ini nggak pakai. Kita buat tabelnya dulu mungkin ya. Di sini pernyataan. Di sini ada pernyataan dan di sini ada alasan.
CBE. Kita pisah dulu segitiganya, kira-kira segitiganya seperti ini. Nah, ini CBE dan segitiga ABD. Anggap saja sama ya. Jadi C ini, B di sini, E di sini. Nah, B samakan saja posisinya di sini, berarti ini A, ini D gitu. Kita akan membuktikan bahwa segitiga CBE dia kongruen dengan segitiga ABD. Kita tulis dulu yang diketahui. Sudut A dia sama dengan sudut C. Sudut A dia kongruen dengan sudut C. Yang ini dia kongruen dengan ini. Kita ganti warna biar lebih jelas ya. Pakai yang biru. Kemudian ruas garis AB dia kongruen dengan ruas garis CB. AB itu yang ini, CB yang ini. Nah, kita akan membuktikan CBE kongruen dengan ABD. Yang pertama yang diketahui kita tuliskan dulu. Yang pertama adalah sudut A dia kongruen dengan sudut C. Alasannya adalah diketahui. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, yang diketahui apalagi? Ruas garis AB dia kongruen dengan ruas garis CB. Alasannya juga sama, yaitu diketahui. Kemudian kita sudah punya sudut, sisi, apakah kita mau pakai sudut di sini atau sisi di sini. Jadi kalau misalkan pakai sisi di sini nanti jadinya sisi sudut sisi, tapi kalau pakai sudut B jadi nantinya sudut sisi sudut. Kita lihat dulu untuk CE dan AD. CE dan AD tidak ada bukti yang menyatakan bahwa dia sama. Coba kita lihat yang B. Nah, B ini ternyata berhimpit ya. Jadi B di sini, B di sini. Sehingga yang ketiga bisa ditulis sudut B dia kongruen dengan sudut B. Alasannya apa? Alasannya adalah berhimpit. Atau kayak karena dia adalah B ya, B itu sendiri gitu. Kongruen dengan dirinya sendiri. Sehingga yang terakhir adalah segitiga CBE kongruen dengan segitiga ABD berdasarkan postulat sudut sisi sudut. Nah, seperti itu. Itu untuk yang soal nomor 5. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan soal nomor 6 di sini. Diketahui ruas garis AB dia kongruen dengan ruas garis CD. AB dia kongruen dengan CD. Kita bisa tuliskan di sini. Nah, AB kongruen dengan CD. Kita kasih tanda ya. Kemudian sudut 1 dia sama dengan sudut 2. Sudut 1 dia sama dengan sudut 2. Nah, di sini ada BD yang berhimpit. Nanti kita bisa pakai, jadinya analisisnya nanti kita akan pakai sisi sudut sisi gitu ya. Ini kita tulis dulu pernyataannya. Ini adalah bukti. Di sini kita punya pernyataan dan di sebelahnya tabel kita punya alasan. Pernyataan pertama bisa kita tulis bahwa, tulis dulu yang diketahui ya. AB dia ruas garis AB dia kongruen dengan ruas garis CD. Alasannya adalah diketahui.
diketahui. Kemudian yang nomor 2, yang kedua, sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Alasannya sama, yaitu diketahui. Kemudian yang ketiga, kita sudah punya sisi sudut, jadi kita nanti pakainya sisi ini aja, BD. Jadi BD dia kongruen dengan DB. Alasannya adalah berimpit atau merupakan refleksi dirinya sendiri. Jadi yang keempat dapat kita tuliskan segitiga ABD dia kongruen dengan segitiga CDB. Alasannya berdasarkan postulat sisi sudut sisi. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke soal berikutnya?